ini dua organ vital yang nggak boleh ada sumbatan nih sebenarnya. Minyak yang sudah digoreng itu warnanya kadang-kadang yang sudah warna seperti mau hitam ya. Terdapat lemak jenuh yang sangat tinggi. Ya, halo Dr. Surya. Halo Pak Kris. Kita jumpa lagi nih dalam acara Opini Sehat ya. Jadi kita membahas masalah opini yang ada di masyarakat tentang kesehatan nih. Nah, jadi kali ini kita akan membahas sedikit masalah kolesterol nih. Jadi di masyarakat orang mendengar kata kolesterol ini sudah identik dengan yang tidak baik. Kolesterol, sakit nih katanya ya. Jadi sebenarnya kolesterol ini memang berdampak buruk. Fakta atau mitos itu? Jadi gini Pak Kris. Sebelum kita membahas atau menyatakan ini fakta mitos, mungkin saya ngasih sedikit pencerahan atau penjelasan. Pencerahan ya. Penjelasan. Nanti. Jadi cerah saya nanti. Penjelasan tentang kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu apa sih? Kolesterol itu ya lemak. Gitu ya, lemak. Jadi lemak tuh dibutuhin nggak sama tubuh? Dibutuhin. Pasti dong. Makanya saya berlemak nih. Untuk apa? Untuk dirubah menjadi energi. Sebenarnya seperti itu. Iya kan? Tetapi kolesterol ini atau lemak ini terbagi menjadi 4. Banyak ya dok ya? Ada 4 ya? 4 anaknya. Siap. Jadi yang pertama ada kolesterol total. Ya, ini sebenarnya kalau kita periksa di sehari-hari, mungkin di apotek atau di rumah ada alatnya itu, sekali periksa, itu namanya kolesterol total aja yang bisa dapat. Ada 3 lagi nggak bisa karena membutuhkan pemeriksaan di laboratorium. Dengan darah ya? Dengan darah. Yang lebih banyak ya volumenya ya? Betul. Jadi ada 3 lagi. Ada yang namanya HDL. Ini lemak baik nih kita bilangnya. Jadi lemak baik temennya sama kolesterol total. Gitu kan? Nah, yang ketiga adalah LDL. Nah, ini monster nih, ini jahat nih. Gitu ya. Yang keempat adalah triglycerid. Nah, ini berteman nih, LDL sama triglycerid. Berarti 2 lawan 2 ya, dok? 2 lawan 2 nih, imbang nih. Siapa yang menang, dok? Tergantung. Nah, kalau kita mau mengarahkannya ke fakta atau mitos kolesterol itu berbahaya atau tidak, kita perlu melihat kolesterol yang mana. Kalau secara keseluruhan, kolesterol, ya kolesterol total kita melihatnya. Tetapi secara rinci, nanti ada lemak jahat dan triglycerid. Ini yang sebenarnya yang tidak baik untuk tubuh. Kalau dia terlalu tinggi. Kenapa? LDL bisa menghambat nanti koagulasi darah. Triglycerid ini akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Batasnya berapa sih, dok? Kalau beda-beda Pak Kris. Jadi saya nggak bisa mengatakan secara rinci karena laboratorium pun memiliki alat yang berbeda-beda parameternya. Tapi kalau triglycerid ini yang jelas adalah di bawah 150. Berarti di bawah. Kalau seseorang totalnya kita bilang 200, belum tentu semua LDL, belum tentu semua HDL. Beda. Gitu ya, dok? Kalau kolesterol sesaat, pemeriksaannya range normalnya itu di bawah 200. Nah, ini untuk yang total saja dan biasa kita paling gampang lakukan kan gitu. Iya, benar. Nah, orang berpikiran langsung, kalau 210 kolesterol saya tinggi. Nanti dulu. Coba cek dulu secara lengkap. Siapa yang dicek? Yang jahat-jahat tadi aja dicek. LDL sama triglycerid. Berarti ke lab ya, dok ya? Ke lab. Kenapa? Karena kalau kolesterol totalnya tinggi, belum 100% triglyceridnya juga ikut tinggi. Kalau triglyceridnya tinggi, belum tentu kolesterolnya rendah. Nah, gitu. Jadi, belum nggak bisa kita ambil parameter pemeriksaan kolesterol total 220, itu udah berbahaya buat tubuh kita. Belum bisa. Butuh dilihat dulu hasil pemeriksaannya LDL dan triglycerid. Sebenarnya, dok, kalau kita bilang cek kesehatan yang bisa dijual bebas Alkes, itu sebenarnya yang pernah dokter jumpain. Tingkat paling tinggi seseorang mengidap kolesterol dengan alat yang kita gunakan di rumah misalnya itu dianggap berapa sih, dok? Kalau untuk alat tentunya berbeda-beda Pak Kris, karena ada merek yang banyak sekali di luar sana. Ada yang saya singkatannya aja ya inisialnya ET. Itu yang kita pakai sekarang kalaupun roadshow kan. Kalau dia mau endorse saya sebut nih lengkap nih kan gitu ya. Yang gitu. ET gitu kan. Nah, itu kita pakai sehari-hari dan pernah saya temukan tulisannya high.
high. Ada juga yang 330. Berarti high itu sudah di atas 300 untuk kolesterol. Berarti seperti kasus diabetes ya? Betul. Di atas 600 dia sudah tidak terdetek. Dia langsung tulisannya. Dan mungkin di bawah misalnya 70 dia sudah tulisannya low. Iya. Berarti sama ya. Berarti alat ukur di rumah, misalnya seseorang nih menggunakan alatnya, dia sudah tertulis high, berarti kemungkinan besar ini sudah di angka 300 ya dok ya? Iya, sudah di atas angka 350. Dan wajib kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit ya, ataupun klinik lah kita bilang ya. Betul. Oke, sebenarnya opini di masyarakat, kolesterol ini kan orang dengar kolesterol jahat. Nah ini kan kita ada gambaran nih, kolesterol baik, kolesterol yang sedang-sedang tadi, nggak ada ya, baik dan jahat aja ya. Dan dia 2 lawan 2 nih. Iya. Oke, jadi nanti di atas ring baru tahu siapa yang menang ya. Beda ya dok. Ringnya tubuh kita berarti. Oke, baik. Iya. Jadi kalau kita untuk mendapatkan kolesterol yang baik, nah makanannya seperti apa sih dok? Oke, sebenarnya gini Pak, untuk makanan tidak ada yang membedakan antara orang kena kolesterol, orang tinggi trigliserid, tidak ada. Semuanya makanan yang dimakan untuk para penderita kolesterol itu yang diwanti-wanti adalah makanan yang mengandung tinggi lemak. Karena kolesterol ini kan lemak. Kalau dia udah tinggi, kita makan lemak lagi sama aja. Nah, lemak nih dari mana? Dari makanan yang manis, coklat, gitu ya. Kemudian daging. Sering-sering lihat dokter gitu ya. Susu. Itu manis ya. Karena itu nanti akan berubah menjadi lemak juga sebelum berubah menjadi energi. Gitu kan? Nah, ini makanan-makanan yang dipantang sebenarnya, yang bersantan juga, gitu, jeroan juga. Nah, ini makanan-makanan yang sebenarnya dipantang untuk penderita kolesterol. Tetapi kalau kita membagi satu-satu, itu nggak bisa, Pak. Oh, orang trigliserid nggak boleh makan ini, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, orang LDL-nya tinggi, kurangin makan ini ya, nggak bisa. Gitu. Berarti intinya kalau daging misalnya dok, yang merah saja, berarti masih boleh ya? Seseorang menderita kolesterol ya? Boleh, tapi jangan keseringan dan porsinya dijaga. Gitu. Nanti kalau saya bilang boleh, rupanya satu piring besar ya, rendang gitu ya? Satu piring besar dia makan, oh masih cukup untuk stok makan 1 minggu, kan gitu. Nah, bermasalah kita ya? Repot kita, Pak. Gitu. Baik, jadi poinnya adalah seseorang yang sudah terkena kolesterol, berarti harus kita jaga benar-benar ya. Makanan yang tadi dokter sampaikan, berlemak, bersantan, terus seperti jeroan ya. Berarti seafood juga gimana? Termasuk ya? Termasuk. Karena dia mengandung yang namanya, poinnya lemak. Ya. Berarti kalau, saya pernah dengar nih, yang namanya trans fat. Nah itu gimana gitu? Nah, kalau trans fat ini sebenarnya hal yang kita relate dengan konsumen-konsumen kita. Ini hal yang sangat jarang sekali sebenarnya Pak Kris. Karena trans fat itu ya kita tahulah seperti apa metodenya dan caranya seperti apa. Ya itu sebenarnya cara yang jarang kita temukan. Tetapi kalau ini konsumen kita atau saudara-saudaranya ada yang mengerti tentang trans fat, selagi itu tidak membahayakan untuk efek sampingnya, ya silakan saja. Karena ingat tadi, bahwasanya kolesterol ini yang berbahaya bukan si kolesterolnya, tapi yang akan dilakukan si kolesterolnya. Seperti apa? Menyumbat pembuluh darah, di jantung, di otak, gitu ya. Ini 2 organ vital yang nggak boleh ada sumbatan nih sebenarnya. Begitu ada sumbatan, ada masalah besar di tubuh kita. Harus pasang ring nanti pasang ring. Nah, kan banyak di masyarakat nih, kadang-kadang, ya maaf katanya, minyak yang sudah digoreng, itu warnanya kadang-kadang yang sudah warna seperti mau hitam ya. Nah, ini ada kaitan nggak sih nanti dok dengan kolesterol? Ada. Ada ya? Ada. Makanya kita pernah lakukan riset. Ya. Minyak goreng? Iya. Orang yang makan... langka soalnya dok. Oh bukan. Beda ya? Bukan untuk harganya. Oh bukan harga ya? Bukan. Orang yang mengkonsumsi makanan digoreng dan minyaknya selalu baru. Dan orang yang sudah masak makanan tapi minyaknya selalu pakai minyak yang sama. Sampai habis kadang-kadang. Sampai hitam Pak. gitu sampai nggak ada lah gitu ya. Nah itu memang terdapat lemak jenuh yang sangat tinggi. Itu yang tidak baik untuk tubuh ya? Itu yang justru nanti pencetus terjadinya
peningkatnya LDL dan trigliserid. Oke. Berarti karena kan memang kita pahami lemak ini kan kita bagi juga dua ya, Dok ya. Selain dari nabati hewani, juga ada namanya lemak jenuh tak jenuh ya, Dok ya. Betul. Berarti yang baik sebenarnya lemak yang dari mana nih, Dok? Hewan atau dari tumbuhan? Semuanya baik lemak, asal kadarnya tidak berlebihan. Oke. Nah, ketika dia berlebihan akan muncul efek samping. Nah, gitu. Mau dari hewani, mau dari nabati sama aja. Oke. Berarti kalau opini masyarakat, kolesterol ini identik dengan jahat ya. Berarti sebenarnya dari penjelasan dokter, si kolesterol ini sebenarnya balance. Iya. Ada dua baik, ada dua jahat ya. Dan diperlukan oleh tubuh. Oke. Oh, berarti yang jahat ini juga diperlukan oleh tubuh. Diperlukan oleh tubuh untuk menyeimbangkan nanti kadar dari si HDL itu bekerja. Gitu. Nah, jadi nanti akan menyelaraskan sistem pembelahan sel pada lemak yang ada dalam tubuh kita. Nah, berarti saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Cuma gimana kita kontrol agar kolesterol kita tidak melebihi. Betul. Dan si yang jahat ini jangan membisikkan ke yang baik ya. Baik. Yang HDL sini Betul. gabung Betul. jadi LDL gitu ya. Betul. Oke, baik. Betul. Berarti dari sini kita sedikit sudah ada pencerahan tadi ya. Makanya saya agak cerah nih. Pencerahan. Nanti skincare nggak laku lah. Iya, siap. Jadi di sini kita sudah ada gambaran bahwa kolesterol tidak seperti opini masyarakat semua identik dengan jahat ataupun dengan nanti yang memicu seseorang terkena penyakit misalnya jantung ya, Dok ya. Iya, stroke. Oke. Baik, thank you, Dok. Siap. Mungkin lain kesempatan kita akan membahas opini-opini kesehatan yang lainnya. Siap.